Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu penyusunan HACCP Plan yang berada di pabrik pembekuan udang. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Lia Fitriani, dan teman saya ada Gita Lia Rosalinda, Bobi Syaputra, dan Yusril Syahrul. Di sini saya akan menjelaskan dari materi diagram alir produk pembekuan udang. Yang pertama itu ada penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku ini untuk menetapkan kualitas bahan baku saat proses pembelian akan menentukan kualitas produk akhir yang dihasilkan. Yang kedua, pencucian pertama dilakukan untuk mengurangi jumlah bakteri yang terdapat pada udang. Yang ketiga, ada penimbangan. Penimbangan ini untuk mengetahui banyaknya udang yang diterima pada hari tersebut. Terus pelepasan kepala. Pelepasan kepala ini dilakukan karena kepala udang tidak digunakan dalam pembekuan udang itu sendiri. Terus penyortiran untuk mengelompokkan udang berdasarkan ukurannya. Lanjut penimbangan ini untuk memindahkan dan mengelompokkan udang sesuai dengan jenis dan ukurannya. Lanjut pencucian 2. Pencucian 2 dilakukan untuk mengurangi mikroorganisme yang masih ada pada udang. Setelah itu soaking. Soaking ini dalam pabrik pembekuan udang merupakan perendaman udang dalam larutan yang mengandung bahan kimia tertentu untuk bertujuan meningkatkan berat udang. Setelah dari soaking, pencucian ketiga. Pencucian ini untuk menghilangkan kandungan bahan kimia dari soaking. Habis itu penimbangan ketiga. Penimbangan ketiga ini untuk mengetahui berat udang setelah dari soaking. Nah, selanjutnya penyusunan dalam pen. Penyusunan dalam pen dilakukan supaya udang tidak mengalami kerusakan karena tertumpuk dengan udang yang lainnya atau menempel dengan udang yang lainnya. Setelah itu pembekuan. Pembekuan ini dilakukan dengan penambahan air dan dimasukkan ke dalam contact plant freezer. Setelah dari pembekuan, udang langsung diproses glazing. Glazing ini dalam pembekuan udang merupakan pencelupan udang ke dalam air dingin dengan suhu 50 derajat Celcius yang mengandung klorin 5 ppm agar menimbulkan lapisan es tipis yang menutupi seluruh permukaan udang. Setelah dari glazing, dilakukan packing. Packing ini untuk mencegah kontak secara langsung antara udang dengan lingkungan luar. Setelah dari packing, selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui metal detektor. Metal detektor ini juga sangat harus digunakan dalam pembekuan udang karena untuk mendeteksi adanya bahan logam yang
mengkontaminasi produk udang itu sendiri. Setelah dari metal detektor, selanjutnya penyimpanan dalam cold storage yang akan dikirim kepada konsumen. Setelah dari diagram, selanjutnya penetapan tabel batas kritis CCP. Penetapan tabel ini dilakukan melalui simbol-simbol diagram yang ada simbol-simbol yang ada pada diagram. Jadi di sini CCP-nya itu yang pertama ada penerimaan bahan baku. Penerimaan baku ini biasanya kebanyakan kalau dari penerimaan baku itu banyak kayak kotoran yang menempel pada udang. Jadi bahayanya di sini bakteri patogen, karena kan itu dari kayak kotoran-kotoran dari plastik kayak gitu yang bisa menempel pada udang. Jadi batas kritisnya itu suhu chilling kurang dari 5 derajat Celcius. Terus yang kedua ada pembekuan. Pembekuan ini bahayanya bisa bakteri patogen, karena biarpun dibekukan pasti masih ada bakteri yang bisa hidup di suhu yang tidak stabil. Nah, jadi batas kritisnya itu suhu chilling 0 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Terus habis itu metal detektor. Metal detektor itu biasanya digunakan untuk pemeriksaan pada udang yang telah di packing. Nah, jadi ini metal detektor itu biasanya mendeteksi logam. Nah, jadi di sini bahayanya itu berarti potongan logam dengan batas kritis AW kurang dari 0,85. Terus yang keempat, penyimpanan dalam cold storage hampir sama kayak pembekuan. Jadi kalau penyimpanan cold storage ini kemungkinan masih ada bakteri atau patogen. Maksudnya ada bakteri patogen yang masih hidup. Jadi batas kritisnya itu suhu chilling min 25 derajat Celcius. Nah, untuk penyusunan tabel HACCP plan-nya yang pertama tahap prosesnya itu dari bahan baku. Dari bahan baku itu teridentifikasi bahayanya, ada tipe dan bahaya. Jadi bahan baku ini identifikasi bahayanya itu yang pertama fisik. Bahayanya kayu dan plastik. Jadi batas kritis CCP-nya itu suhu udang 5 derajat Celcius, kehilangan warna alami dan bau. Untuk pemantauannya itu di sini ada 5, yaitu ada apa yang dipantau, di mana pemantauannya, siapa yang memantau, kapan, waktu, dan frekuensi, bagaimana cara pemantauan. Dari apa yang dipantau, bahan baku memiliki suhu, bau, warna, dan tekstur. Terus di mana pemantauannya, pendistribusian penerimaan bahan baku. Siapa yang menentukan? Staf kontrol quality. Kapan, waktu, dan frekuensinya sebelum beroperasi? Bagaimana cara pantaunya? Mengecek bahan baku. Untuk koreksi dan tindak koreksinya, penambahan es, dipisahkan atau ditolak. Vertifikasi
Pemeriksaan oleh Kepala Devis Quality Control setiap hari. Rekamannya itu ada rekaman penerimaan. Jadi yang kedua, pencucian pertama, identifikasi bahayanya ada fisik dan biologi. Kalau fisik, kayu dan plastik, biologi Escherichia coli, dan batas kritis CCP-nya suhu udang, 5 derajat Celcius, kehilangan warna alami dan bau. Apa yang dipantau? Suhu, bau, dan warna dan tekstur. Di mana pemantauannya? Tempat pencucian udang. Siapa yang memantau? Masih sama, staf quality control. Kapan waktu dan frekuensi? Setelah operasi berjalan. Cara pemantauannya bagaimana? Mengecek kualitas airnya. Koreksi dan tindakan koreksinya itu penambahan es, dipisahkan atau ditolak. Sertifikasinya, pemeriksaan oleh Kepala Devis Quality Control setiap hari. Rekamannya itu cek ulang rekaman. Yang ketiga ada penimbangan tahap 1. Di sini identifikasi bahayanya 0%. Batas kritisasi CCP-nya 1,1830 gram tiap pen. Berat untuk apa yang dipantau? Berat tiap pen. Di mana pemantauannya? Tempat penimbangan udang. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan waktu dan frekuensinya? Setiap 35 kali penimbangan. Bagaimana cara pantaunya? Caranya itu menimbang ulang dengan timbang digital. Koreksi dan tindakan koreksi yaitu proses ulang. Sertifikasinya itu pemeriksaan oleh Kepala Devis Quality Control setiap hari. Rekamannya itu rekaman penimbangan. Nomor 4, pelepasan kepala. Pelepasan kepala ini identifikasi bahayanya itu biologi Escherichia coli dengan batas kritis 0%. Apa yang dipantau? Bakteri patogen. Dan di mana pemantauannya? Tempat pelepasan kepala udang. Siapa yang memantau? Itu staf quality control yang bagian untuk kepala udang. Kapan waktu dan frekuensi? Setiap 6 basket 100-150 kg. Bagaimana cara pantaunya? Visual check. Koneksi dan tindakan koreksi, proses ulang. Sertifikasinya itu pemeriksaan oleh Kepala Devis Quality Control setiap hari. Untuk rekamannya itu cek ulang rekaman. Selanjutnya ada penyortiran. Identifikasi bahaya itu ada fisik. Tipenya tuh fisik, bahayanya kayu dan plastik. Batas kritisasi CCP-nya kualitas udang. Apa yang dipantau? Ukuran, warna udang. Di mana pantauannya? Tempat penyortiran udang. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan waktu dan frekuensi? Tiap 6 basket 100-150 kg. Bagaimana cara pantau? Memeriksa keseragaman udang. Koreksi dan tindakan koreksi
Proses ulang, vertifikasinya pemeriksaan oleh quality control setiap hari. Rekamannya rekaman ulang. Selanjutnya penimbangan tahap 2. Penimbangan tahap 2 ini identifikasi bahayanya 0%. Terus batas kritisnya 20 kg tiap pen. Apa yang dipantau? Berat tiap pen. Di mana pemantauannya? Tempat penimbangan udang. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan, waktu, dan frekuensi? Setiap 35 kali penimbangan. Bagaimana cara pantau? Menimbang ulang dengan timbangan digital. Koreksi dan tindakan koreksi, proses ulang. Vertifikasi, pemeriksaan oleh kepala Divis Quality Control setiap hari. Rekaman, cek ulang rekaman. Terus selanjutnya pencucian tahap 3. Pencucian tahap 3 ini di sini ada identifikasi bahayanya itu tipe, biologi, dan fisik. Bahayanya untuk fisik ada kayu dan plastik, biologinya Escherichia coli. Batas kritisnya itu suhu udang 5 derajat Celcius, kehilangan warna alami, dan bau. Apa yang dipantau? Suhu, bau, warna, dan tekstur. Di mana pemantauannya? Tempat pencucian udang. Siapa yang pantau? Staf quality control. Kapan, waktu, dan frekuensinya? Saat operasi berjalan. Bagaimana cara pantaunya? Mengecek kualitas air. Koreksi dan tindakan koreksi yaitu penambahan es, dipisahkan atau ditolak. Vertifikasinya itu pengecekan ketetapan tiap pekerja, pemeriksaan oleh kepala Divis Quality setiap hari. Rekamannya itu cek ulang rekaman. Shocking, identifikasi bahayanya ada biologi, tipenya ada biologi, bahayanya ada Escherichia coli. Batas kritisnya itu bau, warna, dan kualitas. Apa yang dipantau? Suhu, bau, warna, tekstur, dan berat udang. Di mana pemantauannya? Di tempat perendaman udang. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan, waktu, dan frekuensi? Tiap 6 basket 100-150 kg. Bagaimana cara pantaunya? Dengan melakukan visual check, koreksi dan tindakan koreksi, langsung diproses ulang. Vertifikasi, pemeriksaan, pengecekan ketetapan tiap pekerja, pemeriksaan oleh kepala Divis Quality Control setiap hari. Rekamannya itu dicek ulang. Terus yang ke-9 ada pencucian tahap 3. Identifikasi bahayanya ada biologi dan kimia. Tipenya ada biologi dan kimia. Bahayanya ada Escherichia coli dan konsentrasi garam. Batas kritisnya bau, warna, dan kualitas. Apa yang dipantau? Bau, warna, dan tekstur. Di mana pemantauannya? Tempat pencucian udang. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan, waktu, dan frekuensi? Tiap 6 basket 100-150 kg. Bagaimana cara pantaunya? Mengecek secara visual check. Koreksi dan tindakan koreksi diproses ulang. Vertifikasinya pengecekan ketetapan tiap pekerja, pemeriksaan oleh kepala divisi quality control setiap hari.
Rekamannya itu akan dicek ulang. Terus yang ke-10 ada penimbangan tahap 3. Penimbangan tahap 3 ini tidak memiliki identifikasi bahaya 0%, batas kritis 20 kg tiap pen. Apa yang dipantau berat tiap pen, di mana pemantauannya di tempat penimbangan udang, siapa yang memantau, staf quality control, kapan waktu dan frekuensi setiap 35 kali penimbangan. Bagaimana cara pemantauan? Menimbang ulang dengan timbangan digital, koreksi dan tindakan koreksi diproses ulang. Vertifikasinya itu pengecekan ketetapan tiap pekerja pemeriksa oleh Kepala Divisi Quality Control setiap hari. Rekamannya akan dicek ulang. Yang ke-11 ada penyusunan dalam pen. Identifikasi bahaya tipe ada biologi dan fisik. Bahayanya Escherichia coli dan kayu dan plastik. Batas kritisnya 0%. Apa yang dipantau bakteri patogen, di mana pemantauannya, tempat penyusunan udang di pen, staf quality, siapa yang memantau, staf quality control, kapan waktu dan frekuensi 20 kg tiap pen. Bagaimana cara pemantauan penyusunan ulang, koreksi dan tindakan koreksi, yaitu proses ulang. Vertifikasinya pengecekan ketetapan tiap pekerja pemeriksaan oleh Kepala Divisi Quality Control setiap hari. Untuk cek rekamannya dicek ulang. Habis itu ada pembekuan. Pembekuan ini identifikasi bahayanya tipe biologi, bahayanya Escherichia coli. Batas kritisnya suhu udang 5 derajat Celcius, kehilangan warna alami dan bau. Apa yang dipantau? Suhu, bau, warna, tekstur, dan berat udang. Di mana pemantauannya? Contact plate freezer. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan waktu dan frekuensinya? 20 kilo tiap pen. Bagaimana cara pantau? Secara visual check. Koreksi dan tindakan koreksi diproses ulang. Vertifikasi pengecekan ketetapan tiap pekerja pemeriksaan oleh Kepala Divisi Quality Control setiap hari. Rekamannya dicek ulang. Glazing identifikasi bahaya tipe biologi fisik. Biologi dan fisik, bahayanya Escherichia coli dan kayu dan plastik. Batas kritisnya suhu udang 5 derajat Celcius, kehilangan warna alami dan bau. Apa yang dipantau? Bau, warna, dan tekstur. Di mana pemantauannya? Tempat pembekuan udang. Siapa yang memantau? Staf quality control. Kapan, waktu, dan frekuensi? 20 kg tiap pen. Koreksi dan tindakan koreksi dilakukan secara visual check. Vertifikasinya itu prosesnya diulang. Bagaimana? Terus itu vertifikasinya pengecekan ketetapan tiap pekerja pemeriksaan oleh Kepala Divisi Quality Control setiap hari. Untuk rekamannya, rekaman penerimaan udang. Salah ya. Di sini kapan, waktu, dan frekuensinya itu
20 kilo tiap pen. Terus bagaimana cara pantaunya? Secara visual check. Habis itu koreksi dan tindakan koreksinya itu diproses ulang. Vertifikasinya itu pemeriksaan oleh Kepala Devis Quality Control setiap hari. Habis itu rekamannya dicek ulang. Untuk packing dan labeling, identifikasi bahayanya itu tipe fisik, bahayanya label yang salah, batas kritisnya 0%, apa yang dipantau label pada master karton, di mana pemantauannya, tempat packing, siapa yang memantaunya itu staf quality control, kapan waktu dan frekuensinya itu tiap 40 master karton, bagaimana cara pemantauannya, cek kemasan dan label. Vertifikasinya itu pemeriksaan oleh Kepala Devis Quality Control setiap hari. Rekamannya, rekaman pengemasan dan pelabelan. Terus yang terakhir ada metal detector. Metal detector itu identifikasi bahayanya tipe fisik, bahayanya itu logam dan benda asing. Batas kritisnya 0%. Apa yang dipantau logam dan benda asing, di mana pemantauannya, mesin detektor, siapa yang memantau, staf quality control, kapan waktu dan frekuensi, setiap 6 basket 100 sampai 150 kg. Bagaimana cara pantaunya, visual check, koreksi dan tindakan koreksi di visual check. Vertifikasinya itu diproses ulang. Koreksi dan tindakan koreksinya itu diproses ulang. Vertifikasinya itu pengecekan ketetapan tiap pekerja, pemeriksaan oleh Kepala Divisi Quality Control. Rekaman dicek ulang. Jadi itu sekian dari pemaparan dari presentasi kami. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.